Gol bunuh diri Emmanuel Wanggai membuat skor menjadi imbang 1-1. Persipura punya DNA juara. Ayo. Inilah gol yang sangat cantik dari Ridwan membuat Persib unggul 2-1. Ya, setelah gol ini yang memang menjadi pertanyaan, justru Persib bukan meneruskan tekanan terhadap Persipura, tapi justru mundur, memilih bertahan padahal mereka unggul dalam jumlah pemain, dan kemudian dibalas oleh gol dari Boas Salosa. Nampaknya tidak siap tadi untuk mengawal Boas Salosa, Bung, sehingga berdiri bebas. Supardi Nasir nampaknya tadi. Inilah ritual doa yang dilakukan para pemain Persipura Jayapura. Tentu ini adalah peluang Persipura untuk menambah bintang yang menjadi 5, Bung. Iya, betul. Setelah mereka meraih gelar 2005, kemudian 2009, 2011, dan juga 2013, sudah 4 gelar. Kalau ditarik hingga ke 2005, ini kesempatan bagi mereka untuk menambah gelar dan mempertahankan juga gelar yang mereka raih musim lalu. Kalau saja Persipura Jayapura juara, tentu Jackson F. Tiago akan kecewa karena tidak berada di sini, Bung. Karena tentu dia akan bisa membalaskan dendamnya di tahun 94, Bung, 95 ya. Saat dikalahkan Persib Bandung. Padahal golnya saat itu jika tidak dianulir oleh wasit Zulkifli Zaniago ke gawang Anwar Sanusi, tentu Jackson F. Tiago sudah merasakan gelar di tahun 94. Inilah deretan para pemain Persipura Jayapura. Apakah kita tunggu Persib Bandung yang juga akan menjadi juara untuk melakukan dejavunya di tahun 95 saat asisten pelatih saat itu adalah Jajang Nurjaman yang kini menjadi pelatih. Nampaknya Konate Makan atau Persib Bandung terlebih dahulu, Bung, yang akan melakukan tendangan penalti, sedangkan penjaga gawang Dede Sulaiman dari Persipura akan mengawal gawang Persipura. Ya, Konate memang spesialis pengambil penalti untuk Persib Bandung, sehingga dia dipercaya sebagai penendang pertama untuk Persib Bandung. Tentu Persib Bandung saat adu penalti yang paling diingat adalah saat melawan PSMS Medan tahun 84 dan 85, Bung, ya. Saat itu mereka harus takluk 2 kali dari PSMS Medan. Konate Makan. Kita akan tunggu pemirsa. Apakah tendangannya akan sukses? Inilah penjaga gawang Dede Sulaiman. Konate Makan. Bersiap. Konate Makan. Ya. Cukup mulus, Bung, tendang dari Konate Makan. Sebenarnya bisa dibaca oleh Dede Sulaiman, tapi memang tepisannya masih kurang kuat, sehingga bola mengarah masuk ke gawang. Antisipasi yang bagus dari Dede Sulaiman untuk tendangan dari Konate Makan. Sebuah eksekusi yang cukup dingin dari Konate Makan membuat Persib unggul sementara 1-0 diadu tendangan penalti. Nah, deretan pemain cadangan dari Persib Bandung. Nampaknya Boas Salosa, nampaknya para pendukung Persipura pun tidak berani untuk melihat. Inilah Boas Salosa, sang kapten kesebelasan. Apakah sukses untuk melakukan tugasnya pada eksekusi pertama pada penjaga gawang nasional Indonesia Imade Wirawan? Boas Salosa. Cantik sekali Boas Salosa. Sebuah eksekusi yang sangat dingin dari Boas Salosa. Cantik, pelan, tapi terarah ke sudut. Ini memang posisi yang sulit sekali untuk bisa diantisipasi. Persis ke sudut kanan atas gawang dari Imade Wirawan. 1-1 pemirsa. Eksekusi yang sangat cantik dan tenang dari kapten kesebelasan Boas Salosa. Sudah mencetak 11 gol. Nampak terlihat Ferdinand Sinaga. Pemain yang penampilannya sangat baik, Bung. Ya. Ferdinand Sinaga nampaknya akan menjadi eksekutor kedua
dari Persib Bandung. Apakah berhasil untuk melakukan tugasnya ke gawang Dede Sulaiman? Masih kita tunggu. Inilah Ferdinand Sinaga. Cukup baik nampaknya eksekusi dari Ferdinand Sinaga. Ya, lagi-lagi antisipasi yang bagus, bisa membaca arah tendangan dari Ferdinand Sinaga, Dede Sulaiman, tapi memang bola tendangan dari Ferdinand Sinaga mengarah ke sudut, sangat keras juga. Sebuah eksekusi yang cukup baik dari Ferdinand meskipun tidak mampu menipu Dede Sulaiman, namun cukup untuk bisa mencetak gol sekaligus mengungguli sementara Persipura. Persib Bandung 2-1, Pak Habol menjadi eksekutor kedua dari Persipura. Apakah mampu untuk menaklukkan penjaga gawang Imadewi Rawan? Inilah Ferdinando Pak Habol menghadapi Imadewi Rawan. Kita tunggu pemirsa. Sebuah tugas yang berat dari Pak Habol. Kita saksikan. Luar biasa pemirsa. Sepakan dari Pak Habol mampu menaklukkan penjaga gawang Imadewi Rawan, penjaga gawang tim nasional Indonesia. Sebuah eksekusi yang sangat cantik dari Pak Habol, mampu menaklukkan penjaga gawang Imadewi Rawan. Iya, brilian, terutama untuk pemain muda seperti Pak Habol. 22 tahun bisa menjawab kepercayaan sebagai penendang penalti. Lah Tony Sucipto, bek kiri yang melakukan tendangan penalti, Bung Titis. Belum ciptakan gol sepanjang musim ini, Tony Sucipto. Nampaknya akan menggunakan kaki kanan. Tony Sucipto. Masuk pemirsa. Mulus di sudut kiri atas penjaga gawang Dede Sulaiman. Berubah menjadi 3-2 buat keunggulan Persib Bandung. Ya, 5 tendangan penalti sejauh ini berada dalam arah yang sulit dijangkau oleh kiper, selalu di sudut atas, baik kanan atau sudut kiri. Nampaknya Robertino Pugliera akan menjadi eksekutor ketiga dari Persipura Jayapura. Akan menghadapi Imadewi Rawan. Apakah sukses Robertino Pugliera untuk mengemban tugasnya sebagai eksekutor ketiga? Masih kita tunggu Pugliera. Hai, cantik sekali Pugliera. Menyamakan kedudukan menjadi 3-3, Bung. Betul, lagi-lagi ke sudut atas. Kembali kita melihat Imadewi Rawan sulit untuk mengantisipasi tendangan penalti dari 3 pemain Persipura karena memang arahnya yang sulit dijangkau di sudut atas. Pugliera datang di paruh musim tapi memberi nyawa terhadap permainan Persipura. Eksekutor keempat nampaknya kembali dari pemain belakang Persib Bandung, yaitu Supardi Nasir. Nampak menghadapi Dede Sulaiman. Apakah eksekusi dari Supardi akan masuk ataukah tidak? Masih kita tunggu pemirsa. Tentu sebuah tugas yang tidak mudah buat Supardi untuk menaklukkan Dede Sulaiman. Masih kita tunggu pemirsa. Supardi Nasir. Masuk pemirsa. Berubah menjadi 4-3. Ya, beruntung tadi membentur tiang bagian dalam dari gawang Dede Sulaiman sehingga bola tetap masuk. Eksekusi yang sangat cantik dari Supardi Nasir. Masuk ke sudut kanan bawah dari gawang Dede Sulaiman. Inilah luapan kegembiraan dari para supporter atau bobotoh Persib Bandung. Yang tentu saja sangat tegang untuk menyaksikan adu penalti ini, Bung Titis. Iya, betul. 7 penalti yang sudah dilakukan, 7 eksekusi sejauh ini belum ada yang gagal. Semuanya masuk pada sudut, pada arah yang semuanya sulit dijangkau oleh penjaga gawang. Nampaknya ritual dari Imadewi Rawan dilakukan tadi di Jala. Nampak Nelson Alom. Kita tunggu pemirsa, apakah sukses Nelson Alom? Hai! Sayang pemirsa, berhasil dipatahkan oleh Imadewi Rawan. Tendangan keempat dari Nelson Alom. Tentu
Iya, ini bola bawah, bola yang memang bisa berada dalam jangkauan penjaga gawang dan antisipasi yang tepat, pembacaan yang tepat terhadap arah bola oleh Made Wirawan membuat eksekusi dari Nelson Alom gagal. Ini tendangan penalti pertama dari 8 tendangan yang arahnya berada dalam situasi bisa dijangkau oleh penjaga gawang. Tentu ini adalah tendangan penentuan, Bung. Iya. Tendangan penentuan dari Persib Bandung lewat Ahmad Jufriyanto. Betul. Apakah sukses untuk menyerangkan bola sekaligus memastikan diri untuk menjadi juara Indonesia Super League 2014? Inilah penendang penentu dari Persib Bandung. Masih kita tunggu Ahmad Jufriyanto. Kita tunggu pemirsa. Ahmad Jufriyanto. Ya, masuk pemirsa. Ya, juara. Persib Bandung juara. Juara Indonesia Super League 2014 lewat penendang penentu dari Ahmad Jufriyanto sekaligus menyamakan rekor Persib Bandung yang pernah menjadi juara di pada tahun 1995 saat menaklukkan Petrokimia Gersik lewat gol Sutiono Lamso saat itu di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta di bawah tatapan 100.000 penonton. Inilah final keempat di luar Stadion Gelora Bung Karno, Bung Titis. Ya, penantian panjang bagi Persib akhirnya terbayar. Penantian 19 tahun akhirnya lunas terbayar lewat eksekusi dari Ahmad Jufriyanto. Ya pemirsa, nampaknya pertandingan telah dibenarkan oleh Persib Bandung dan kami akan kembali ke studio, namun tentunya setelah komersial break berikut ini.